자랑을 할 수 있나요? 뭐 일종의 종족 관식이랄까. 십자가를 여기다 긋고 손가락을 넣어서? 하면서 늘 궁금했다. 그 아인 어떻게 됐을까? Halo para pecinta film, drama, dan live action Asia. Kali ini aku mau rekomendasi drama Korea yang tayang di TVN berjudul Mouse. Drama ini bercerita tentang kehidupan psikopat dan bagaimana perasaan mereka dalam melakukan kejahatan yang sadis. Berawal dari seorang anak TK yang sedang mengikuti study tour di sebuah kebun binatang. Di sana, ibu guru menjelaskan bahwa makanan dari ular salah satunya adalah seekor tikus hitam. Di tengah anak-anak lain yang sedang mengamati ular, ada seorang anak laki-laki dengan diam-diam mengeluarkan tikus hitam dari kantongnya dan melemparkan tikus itu ke dalam akuarium si ular. Secara normal, tikus adalah mangsa empuk si predator. Namun, kenyataannya si tikus menggigit sang predator dan film Mouse pun dimulai. Di Korea terjadi kejahatan pembunuhan berantai yang sangat meresahkan masyarakat. Pembunuh ini disebut sebagai headhunter karena ia selalu memenggal kepala korbannya. Kejadian tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk membuat peraturan tentang menggugurkan calon bayi dengan DNA psikopat. Namun aturan tersebut tidak dapat direalisasikan karena bertentangan dengan pelanggaran HAM. Di suatu malam bersalju, satu keluarga sedang melakukan perjalanan menuju perkemahan karena anak bungsu mereka sedang berulang tahun. Lebat salju membuat tempat perkemahan yang mereka kunjungi ditutup sementara. Karena tidak mau merusak hari ulang tahun anaknya, maka keluarga ini tetap melanjutkan berkemah. Tidak disangka mereka didatangi oleh headhunter dan keluarga ini dihabisi dengan palu, hanya menyisakan anak pertama yang terluka parah dan anak kedua yang selamat karena headhunter tidak mengetahui jika keluarga ini memiliki 2 putra dan bukanlah 1 putra. Polisi yang akhirnya datang di TKP dapat segera membawa 2 anak ini ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, anak bungsu sangat terkejut karena foto headhunter terpampang di sana dan ia adalah seorang dokter spesialis. Dengan sigap, polisi langsung menggeledah rumah dokter ini dan ditemukan kepala korban ada pada manusia salju di dekat rumah dokter tersebut. Tidak hanya itu, dokter ini memiliki istri yang sedang mengandung dengan usia kehamilan yang sudah tua. Sang istri yang khawatir tentang jati diri sebenarnya suaminya yang adalah psikopat, akhirnya memeriksakan kandungan untuk tahu apakah ada DNA psikopat di dalam anaknya. Alangkah kagetnya, ternyata DNA itu ada, dan lebih menyakitkan lagi, suaminya menikahinya hanya karena ingin memiliki keturunan dan bukan mencintainya. Sekitar 20 tahun berselang sejak penangkapan headhunter di Korea, digambarkan kembali oleh kejahatan pembunuhan berantai yang hampir sama. Siapakah pelaku sebenarnya pembunuhan tersebut? Apakah anak psikopat atau psikopat yang baru?